Oke, kembali lagi dengan channel kami yaitu Uga Uga Berkarya. Kali ini saya mau melihat cara pembajakan sawah. Seperti ini ya, itu di belakang sana sudah kelihatan mesinnya. Dan mungkin nanti saya mau mencobanya, tapi jangan diketawain karena posisinya masih baru belajar mencoba membawa traktor. Itu namanya traktor ya. Nah, di sini sawah milik teman saya dan saya akan mencoba seperti apa cara menggunakan atau cara memakainya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan sebelum lanjut video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Kita lihat luasnya sawahnya. Oke guys, Mas Hendrik belajar menjalankan traktor. Itu diarahkan oleh bapak saya guys. It's easy though. No. Di sampean itu kalau bisa itu seperti orang-orang anak sawah itu, memang dia hanya diam tapi bisa bermanfaat buat banyak petani-petani. Jangan lari ke sana lari ke sini, banyak ngomong tapi kosong. Saya sudah bersama dengan ahlinya ahli yang memang sudah terbiasa membawa traktor. Takun pario walatakun pakiso, hiduplah seperti sosok padi, kian berisi ilmunya kian merunduk. Jangan seperti pakis, semakin tua semakin danga. Danga kalau di bahasa Indonesia itu engkres, sombong. Sombong. Nggak boleh seperti itu lur. Kita harus meniru dengan ilmu padi itu. Oh. Kian berisi kian merunduk. Oh diombe. Oh iya, Banyak kalau yang di rumah pengen air kelapa, yuk bajak sawah dulu. Tuh, kurang sarapan. sarapan berarti. Guru khusus. khusus. Nangka apa salah? Jangan jak geger. Wong lanange sing dibutuhke otot iki karo boyok iki lur. Boyoke lemes ya ndak mampu. Nggak mampu. Kalau nggak mati ya mungkin transmigrasi ke Arab Saudi atau kemana. Tor itu mas, kalau saya pribadi itu tak ibaratkan seorang cewek. Jadi kalau kita nggak bisa mengendalikan cewek, ya colkan saja mas. Biar. Oh gitu. Kalau kita bisa mengendalikan pasti dia nurut. Jadi begitu. Luar biasa. Jadi cewek-cewek yang di rumah harus diingat-ingat ya. Kamu tak Hati-hati. ibaratkan seperti traktor. Kamu diibaratkan seperti traktor. Kalau kamu susah diatur, lepaskan. Nggak mampu. Sawahnya luas.
guys, Mas Hendrik belajar menjalankan traktor itu diarahkan oleh bapak saya guys. Dia tanya handle maju guys ya. Tanya handle kiri sama handle kanan guys. Wait till you see the. No, 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 no. Montaba la paellera agarrada, metí entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua!
acara teman-teman, saya sudah bersama dengan ahlinya ahli yang memang sudah terbiasa membawa traktor. Kita sudah saksikan bersama tadi kelincahannya seperti apa, bahkan dia bisa melepas tangan dua untuk membawa traktor tersebut. Wah, pokoknya luar biasa, mata ini bocah. Jadi saya memang tadi diajari dengan beliau dan pace-nya untuk membawa traktor tadi seperti apa. Ternyata kalau kita melihat itu sangat simpel, tapi saat kita membawa itu memang harus mengimbangi kopling sama apa tadi ya, handle. ya handle-nya. Beloknya juga sangat ribet, apalagi saat dapat tanah yang dalam ya, yang sudah memang tanahnya itu lembek baru dalam, itu kita harus ekstra kuat mengangkat traktor tersebut. Pokoknya istimewanya habis kita ke sawah ada jajanannya, yaitu kelapa muda untuk mengembalikan stamina dan nangka. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah inilah suasana sawah yang ada di SP3. Itu cara pembajakan sawah tadi seperti apa kita sudah saksikan. Dan tetap ikutin keseruan kami, yaitu channel Uka Berkarya. Kita akan selalu ada bersama Anda. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, share video ini jika bermanfaat. Terima kasih, matur suwun. Mantap. Oke teman-teman, saya mau tanya-tanya dengan teman kami ini yang sudah pro dengan cara membawa traktor. Mungkin ada teknik-teknik atau trik-triknya seperti apa gitu yang supaya kita kok cukup mudah gitu loh membawanya, nggak sampai jatuh-jatuh seperti saya tadi ya, kelihatannya jatuh. Itu kira-kira gimana tuh supaya lancar jalannya? Ya, yang pertama yang jelas ya karena terbiasa, Mas. Oh, terbiasa. Nah, sampean sendiri kan tadi sudah merasakan tuh Iya, bagaimana rasanya. Menurut sampean tuh teknik paling susah membawa traktor itu saat seperti apa, Mas? Teknik paling susah itu saat belok, takoni saat belok. Karena kadang kalau kita terlalu kuat remesnya bisa-bisa natap di ini, tulang rusuk. Bisa kelebon itu, bisa-bisa. Kelebon ini apa, Mas? Kelebon tuh begitu. Cukup. iya. Napas kesasar di tulang rusuk. Itu kelebon. Ya berarti kalau saya pribadi ya karena sudah terbiasa kan. Jadi ada teknik-tekniknya, mungkin saat belok kanan mungkin tangan kanannya ngeremes kopling, tangan kirinya dilepas dari stang. Wah, hebat guys. Bisa dilepas satu tangan. Lah sampean tadi saya simak-simak kan posisinya seperti ini. Jadi kalau sampean tangan kirinya tetap di pedal gas, sampean ngopleng ya bisa-bisa keantem. Jadi harus lepas tangan. Kita dapat teknik baru atau materi baru, ilmu baru. Berarti memang kalau ram mau belok ke kanan ya, diramas kanan, lepas kirinya. Iya, sangat Seperti betul. Tapi enggak ke bawah gitu. Enggak Ya. Karo engkras sidik tau, lepas tangan karo dada-dada. Oh ya. Nanti mungkin lain waktu kita bisa mencobanya. Seperti Mantap itu ya. sekali. Karo diombe Oh iya, banyak kelopone. yang di rumah pengen air kelapa, yuk bajak sawah dulu. Aduh. Tumpah guys. Iya, saya sedikit bertanya nih, Mas. Nah, tadi sampean itu kenapa bisa sampai ndelosor-ndelosor itu ceritanya seperti apa, Mas? Oke, kejadiannya tadi kenapa kok saya bisa sampai jatuh? Sebenarnya itu nggak biasa, hal biasa. Cuma karena memang saya kayaknya kurang tenaga, kurang sarapan. Belum sarapan berarti. Kurang sarapan guys. Permasalahannya berarti sampean tadi belum sarapan Kurang pagi. sarapan, nih. kurang sarapan pagi. Jadi traktor yang saya bawa tadi itu tenaganya sudah ekstra jos. Kalau saya belum. Berarti betul kata orang-orang itu memang pura-pura bahagia itu butuh tenaga. Aku nggak kuat. Ojo sampai terjungkal loh. Ojo sampai terjungkal. Waduh, ternyata betul ini, betul. Wah, luar biasa guys. Ternyata tadi kita sudah membajak berapa petak tadi ya? 2 sih. Kalau saya pribadi memang barusan nggak sampai 1 malahan tadi. Baca. Ini masih ini yang sudah banyak tadi dari pagi dia. Kalau saya datang. Sawah ini lebarnya
1 hektar. Dari ujung situ sampai ujung sana 1 hektar. 1 hektar. Kepotong 2 kotak buat bibit itu. Ya kurang lebih yang kita bajak ini sudah setengah hektar lebih nih. Besok dilanjut lagi. Luas sekali ya. Tekniknya sangat banyak untuk membajak sawah tadi. Kita lihat orang-orang pro itu sangat mudah, kita lihat dia bisa melepas tangan, bisa gaya-gaya, pokoknya enak lah, bisa sambil makan mungkin. Kalau kalau sudah terbiasa itu sambil makan bisa. Kalau yang di rumah jangan mencobanya, harus punya guru khusus guru khusus untuk membimbing cara membuat traktor tadi. Nggak mudah, semua itu butuh proses, butuh perjuangan untuk menghadapin dia. Wah, maksudnya itu ya, dia itu traktor, bukan dia yang lain-lain. Ya, jadi jangan salah tanggap teman-teman di rumah. Kalau di laut-laut yang ombaknya besar-besar itu kan orang main apa mas namanya? Ski. Nah. Kalau kita yang di sawah-sawah ini main skinya pakai gelebek tadi itu kan ada 2 papan di belakang, jadi kita bisa main ski-ski begitu. Oh, jadi traktor tadi itu mempunyai 2 papan di belakang, salah satunya untuk menginjak atau membuat menenet bahasa ya, nasionalnya menindis. Iya, benar Jadi sekali. tanah tadi itu kita menindis supaya lebur hancur menjadi abu. Ya seperti itu. Tapi memang teman-teman, rezeki saya datang saat ada panen nangka. Kebetulan nangka ini saya petik sendiri dari pohonnya itu lur di belakang. Di belakang ada pohon nangka. Pohonnya 1. Nangka apa ya? Nangka salak. Ini nangka apa salah? Jangan jak geger. Nangka apa salah? Wong tadi ngomongnya nangka, sekarang ganti salah. Yang bener sing di. Lah aku yo bingung. Masalah Jawa ini kan sangat susah lur. Ada dibilang nangka salak, ada dibilang nangka bubur. Lah nangka bubur. Pindah makanya aku bingung. Ya teman-teman, kita campur spek dengan bahasa Jawa karena kami sudah terbiasa dengan bahasa Jawa. Wis yo kayak ngene iki wis. Piye. Mantap. Tadi saya simak tadi sampean belajar traktor sangat luar biasa. Memang tenaganya sangat diporsir betul-betul ya. Jadi memang membuat itu tuh memang yang dibilang tadi harus butuh tenaga ekstra. Apalagi pas nggonnya agak dalam, tempatnya agak dalam itu memang membutuhkan. Tadi saya kayaknya terpontang-panting guys. Terpontang-panting. Saya memang tadi menghadapi yang kemarin kan ada gempa. Tapi kalau yang ini itu memang membuat kita bisa terpontang-panting, jatuh bangun. Karena apa ya? Ya itulah perjuangan. Namanya perjuangan itu harus diperjuangkan. Itu. Kadang yo kelamaan pegang traktor itu iso tremor. Ndredeg. Tremor guys. Ndredeg iki urung sarapan nih lur. Ini tadi hasil bajak sawah. Saya lebih suka membajak sawah daripada membajak perasaan dia. Apalagi membajak akun. Saya mau tanya nih, kenapa kok sawah itu harus dibajak? Ya karena itu untuk mempermudah saat proses tanam padi mas. Tanam padi. Kalau nggak dibajak? Kalau nggak dibajak yo akeh sukete. Terus posisi tanah itu nggak hancur, jadi untuk menanam bibit itu sangat keras gitu. Oh seperti itu. Kalau tanahnya dihancurkan begini kan delepkannya bibit itu mudah. Iya. Berarti fungsi untuk dibajak tadi itu mempermudah proses penumbuhan padi atau tanaman yang kita tanam. Benar sekali mas. Mantap. Jadi, nah itu saya penasaran dengan orang-orangan sawah tadi, itu fungsinya apa itu orang-orangan sawah itu? Orang-orangan sawah itu fungsinya yang pertama ya untuk nakut-nakutin burung-burung. Mano ya wedi berarti? Manuk wedi mas.
Oh, Kan nenek muni nih tau krek kayak. itu kenapa bisa bunyi? Karena dibolongin tuh kalengnya. Kaleng. Itu pakai kaleng apa? Kaleng sembarang bisa. Kok bisa bunyi? Kaleng begini bisa? Gak bisa, itu bukan kaleng itu. Baru apa? Kaleng bagaimana? Kayak kaleng susu gitu? Dibolongin nanti bisa bunyi. Bisa. Kok bisa? Karena kan ada kaleng tuh. Mm-hmm. Anggap dulu seperti kaleng. Jadi dibolongin atas sama bawah, Mm-mm. dimasuki sama kawat. Oh, kawat. Nah, terus? Terus di kalengnya di bawahnya sini diikat. Nah, Mm-mm. di bawahnya kasih orang-orangan tadi tuh. Jadi kalau Oh, orang-orangannya jadi ketiup, ini kan di dalam ada ketiup. batunya kelodeng-kelodeng. krek enggak. Kan ada yang kelodeng-kelodeng ditarik. Kalau yang kelodeng-kelodeng itu ditarik. Mm-mm. Jadi beda-beda. Oh ya. Jadi fungsinya untuk menakuti manuk. Ya, Iya. manuk apa? Manuk Manuk-manuk iki lho gereja. piti-pitian. Piti-pitian, gereja. Ya wis ngono kae wis. Jadi sampean itu kalau bisa itu seperti orang-orang anak sawah itu. Memang dia hanya diam, tapi bisa bermanfaat buat banyak petani-petani. Jangan lari ke sana, lari ke sini, banyak ngomong tapi kosong. Luar biasa. Ternyata filosofinya Mas Fadil ini sangat tinggi, jeru dan dalam. Weh, dalam apa nih? Lanangnya sih dibutuhke otot iki karo boyok iki lho, lur. Boyoke lemes ya ndak mampu. Nggak mampu. Sombong amat. Oke teman-teman, ternyata teman saya mempunyai satu makna atau filosofi yang sangat dalam tentang pari. Apa tadi Mas? Pari. Kalau orang Jawa biasanya bilang kun pario walatakun pakiso. Hiduplah seperti sosok padi. Kian berisi ilmunya, kian merunduk. Jangan seperti pakis. Semakin tua semakin dangak. Dangak kalau di bahasa Indonesia itu engkres, sombong. Engkres, sombong. Nggak boleh seperti itu, Lur. Kita harus meniru dengan ilmu padi itu. Oh, Kian berisi, kian merunduk. jos. Apakah? Ya, seperti itu. Apa deh? Ya, kita berbicara tentang sawah. Sawah itu sudah melekat dalam jati dirinya seorang petani. Ya, jadi petani itu sehari-harinya tuh pasti ke sawah. Apa yang menyebabkan petani itu senang ke sawah? Yang pertama itu ya lahan kehidupannya dia, Mas. Lahan kehidupan. Mantap. Selain itu, Ya mungkin karena kesibukannya di situ. kesibukannya di situ. Wah. Jadi, Yang jelas lumbung pangannya petani itu kan ada di sawah, iya, ada di betul, kebun. betul. Ya nggak mungkin seorang petani mau lari ke jalan raya. Kan ngapain coba? Nah, jadi sengaja saya bertanya seperti itu supaya apa? Kita tahu takarannya. Wong urip kuwi ngerti tatanan nih. Gusti Allah wis kei wis dari petani ya petani. Gak usah mikirno yang belum ada, mikirkan yang belum enek no. Ya wis wayahe dari petani, wayahe jadi petani. Lah wis wancine jadi presiden, presiden. Iya ta? Jadi syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Teman-teman, saya mau bertanya tentang Pak Tani ini. Ini Pak Tani. Anaknya Pak Tani. Oh, anaknya Iya. Pak Tani. Anaknya Pak Tani. Tentang apa saja hama yang selalu didapati saat bertani. Itu kira-kira apa saja itu hama-hamanya itu? Namanya yo. Yang pertama itu belalang, Dalang, walang sangit. walang Walang sangit. sangit ya termasuk belalang sih. Mm, Kupu-kupu yang kecil itu yang putih gatel itu. mm. Nah itu kalau yang sangat meresahkan saat mau panen itu ya burung ayam-ayaman, burung gereja, sama tikus. Itu biasanya kalau cara mengusir hama-hama itu seperti apa itu? Maksudnya kayak hewan-hewan dulu, hewan-hewanan. Hewan yang apa itu? Yang kayak burung, tikus, Kalau burung itu ya tadi kita bikin orang-orangan sawah. tuh burung. Tikus yang di bawah nggak kelihatan. Alhamdulillah kalau tikus itu kadang saat posisi mau panen atau padi sudah mulai berisi itu kita ngerajangin kelapa tua itu, Mas. Mm-mm. Kelapa tua dirajangin kotak-kotak kecil, kasih makan. Jadi di pinggir sawah itu kita kasih makan, tapi dicampuri obat.
Jadi saya tadi sebenarnya sudah berpikir panjang guys. Saya kira ini petani ini wah luar biasa amalnya. Jadi sambil bertani sambil memberi makan tikus. Tapi memang bagus. Cuma ternyata tikus yang dikasih makan tadi itu niatnya memang untuk mau dibikin somai. Enggak, bukan somai guys ya. Hancur. Maksudnya mau supaya nggak mengganggu lagi Pak petani. Jadi memang hidupnya seperti itu. Kalau kita nggak tego, berarti kita nggak bisa makan. Iya benar. Jadi ya wani tego. Seperti itu ya. Iya, betul. Kalau kita mengatasi walang sangit atau pokoknya hama-hama serangga-serangga yang kecil-kecil itu biasanya kita semprot mas. Oh, semprot. Nah kebetulan itu kalau nyemprot hama-hama yang kecil-kecil itu tuh memang petani itu harus serempak. Jadi prosesi penyemprotannya itu harus bersama-sama. Jadi contohnya mungkin orang yang di sebelah sini nyemprot itu harus sama dengan orang yang di sebelah sini. Karena kalau tidak sama-sama, hama yang dari sebelah sini nyebrang ke sebelah sana. Nyebrang ke sebelah, nanti di sini sudah hilang semprotannya, balik lagi. Balik kembali ke sini. Oh, Kalau iya, sama-sama itu kan hama itu kalau nggak mati ya mungkin transmigrasi ke Arab Saudi atau kemana. Gitu, Mas. seperti itu ya, luar biasa. Ternyata nggak semudah yang kita bayangkan ya kalau bertani itu. Gitu. Terus kalau rumputnya sudah tinggi-tinggi itu biasanya bagaimana? Ya, Dicabut. rumput kalau yang di galengan itu yang persawahan-persawahan begini di galengannya itu kebetulan kita kan punya sapi jadi kita riti sendiri mas, ngarit. Berarti selain apa namanya menanam padi itu rumput juga ditanam untuk memberi makan sapi. Iya. Jadi nggak disemprot ya, ditanam kalau untuk rumput. Kalau yang disemprot itu hamanya, rumputnya diret untuk kasih makan sapi. Kalau untuk genjer atau wewean ini yang di tengah-tengah sawah Weweannya seperti itu mas. Sana itu yang itu. Mana? Sana. Oh sebelah itu. Itu mah cenggondok. Bukan, cenggondok di rawa. Oh, beda. Namanya wewean atau genjer itu biasanya kita disemprot. Disemprot. Ada memang obatnya sendiri untuk mematikan genjer atau wewean. Jadi padinya kesemprot nggak apa-apa tapi tetap tidak mati padinya. Saya mau tanya ini, seorang petani itu ada apa dan ada apa-apanya ini? Kenapa kok bisa kuat gitu loh? Sedangkan traktor itu kan kalau dibandingkan kan besar yo. Dengan Mas ini besar traktornya. Betul, kalau saya aku ini besar traktornya. Tapi kok bisa sekuat itu loh, bisa mengendalikan traktor yang begitu ganas, begitu ekstrim. Kok bisa? Apa kok kuncinya itu? Traktor itu mas, kalau saya pribadi itu tak ibaratkan seorang cewek. Mantap. Bagaimana? Jadi kalau kita nggak bisa mengendalikan cewek, ya colkan saja mas. Biar. Oh gitu. Kalau kita bisa mengendalikan pasti dia nurut. Jadi begitu. Luar biasa. Jadi cewek-cewek yang di rumah harus diingat-ingat ya. Kamu tak Hati-hati. ibaratkan seperti traktor. Kamu ibaratnya seperti traktor. Kalau kamu susah diatur, lepaskan. Col. Lepaskan. Ingat dilepaskan tuh. Jadi kamu harus manut. Laki-laki itu imam kalian. Ya. Dan laki-laki juga jangan mau lemah. Harus kuat apa tadi? Kuat otot karo boyok. Otot karo boyok. Tuh laki-laki. Kalau orang Jawa bilang wong lanang sing dituntut iki otot iki karo boyoke lho. Ora kuat boyoke jepat. Jepat itu kalau bahasa Indonesianya mencelat, lompat. Nggak mampu, tahu-tahu lepas dari kendali, itu namanya cepat. Oh ternyata seperti itu. Berarti dia itu mengibarkan traktor tuh cewek. Iya. Jadi dilem, diapii, dijak ngeliling-keliling. Tapi kalau nggak mau manut nih, colno. Luar biasa. Kayak yang sampean tadi terjadi di tengah sawah itu kan. Kalau saya simak itu kan sampean sudah nggak mampu mengendalikan seorang cewek jadi sampean lepaskan iya, aja. Betul sekali. Jadi kalau kita nggak lepaskan traktor itu, wah kita malah yang sengsara. Kita ketut. Bisa ketut tadi ke bawah traktor ya. Tapi memang tak akoni. Cewek itu memang sangat ganas. Traktor tadi ganas bukan ceweknya. Traktor itu ganas sekali. Ya itu ibaratnya cewek. Cewek itu memang susah dikendalikan. Kalau kita nggak pintar-pintar atur kendali, kita tuh nakoda.
dimanapun kita berlayar, cewek itu harusnya manut ya, ikut ya. Tapi dimana saat kita berlayar terus menabrak gunung es, tinggalkan, berenang, ya kan? Iya. Berenang. Kalau nggak mampu, cari pertolongan. Ya. Nah, seperti itu. Pokoknya Orang ngerokok lur. ngerokok. Sekarang ngerokok bro. Ini rokoknya Marlboro merah. Sensor. Sensor ya, sensor. Ya. Apalagi tanya apalagi bro? Ayolah. Sambil nanya-nanya, saya juga nggak bingung dulu. teman saya sebenarnya pengen minum kelapa, tapi kita lihat Lun, ini kelapanya penuh dengan semut ya. Dia takut lambene kemut semut. Kayaknya aku ngempet kat mau tak basi ngene ae to. Semutnya ngamuk. Wis ngene ae, kayak ngombe iki ae. Ya terakhir memang. Tapi apa ya, kalau kita lihat-lihat Mas ini termasuk laki-laki yang hebat, kuat. Dia bisa membajak sawah itu dengan beberapa petak itu dengan apa ya, kita lihat sangat mudah, simple gerakannya. Pokoknya pakai apa ya, kalau dipencak itu gerakan maju mundur, apa ya, mundur nggak dipakai, maju ngocak terus penyerangan. Penyerangan perlu. Jadi saat maju tuh handle-nya apa ininya, handle pegasnya dimajukan, terus itu maju ya. Sebenarnya di traktor ini kan cuma ada 3 handle, 4 sama gasnya. Gas 1 sama handle maju mundur itu, kopling kiri sama kopling kanan. Kalau menurut saya yang sangat susah itu ya kalau untuk belajaran itu ngoplingnya itu Mas. Ngoplingnya. Soalnya gini, kopling itu beda ya, kopling traktor sama kopling motor sama mobil. Kalau kopling motor itu kita tekan, kita lepas pelan-pelan sambil ngegas. Kalau ini tidak. Ini gasnya sudah diotomatiskan, di setel kalau setengah-setengah, kencang-kencang, rendah-rendah. Terus mainnya ke handle maju mundurnya, maju. Ketika sudah maju ya sudah. Tinggal main ke kopling. Kopling itu peremasannya kalau kita remas kuat, dia belok yang kanan. Kalau kita remas yang kiri, dia belok ke kiri. Jadi kalau mau beloknya pelan ya kita remas lepas seperti itu. Jadi cukup rumit lah. Kopling itu bisa diramas dua-dua itu saat ini Mas, apa namanya, keadaan mendesak. Contohnya kita mau nabrak orang atau nabrak galengan atau nabrak gunung es. Jadi kita ramas kopling dua-duanya itu mesin langsung ngebrake. Jadi dia berhenti. Mati langsung. Enggak mati, ngebrake, berhenti. Bannya enggak muter. Jadi di kopling dua-dua itu berhenti. Begitu. Jadi kalau kita kopling satu, ban satu saja yang muter gitu. Jadi traktor itu ibaratnya orang kalau menghadapi kenyataan ya. Kalau kenyataannya sangat berat ya kita harus berhenti sejenak. Jangan lupa sambil mengusap dada, ucapkan bilang astagfirullahaladzim, mengingat pada sang pencipta. Oke, kita lanjut bincang-bincang ini Mas. Saya mau bertanya buat sampean, ini kan baru pertama kali. Aku toh. Iya, sampean maksudnya. Aku toh. Sampean ini kan baru pertama kali Iya toh. Mengendarai traktor toh. Lah mungkin sampean pertama perasaan Anda mengendarai traktor itu gimana Mas? Yang pertama saya rasakan agak merinding. Kok bisa Mas merinding? Merinding karena pertama kali lihat itu kok bisa begitu ya. Itu putarannya itu. Putarannya gimana ya? Kalau kita lihat-lihat itu bunyinya juga menakutkan, mengerikan. Jadi yang saya takut itu saat pas saya mengendarakan lompat gitu loh. Itu yang ditakuti pertama kali saya lihat. Nah terus badan sampean yang sampean rasakan itu apa? Remuk pokoknya ajur. Istilahkan disilat itu seperti apa Mas? Istilahkan pencaksilat seperti apa gerakannya? Wah itu gerakannya itu ibaratnya ya kalau di pencaksilat itu aba-aba pernapasan. Disuruh tarik napas, simpan dada sekencang-kencangnya, sen digepuk weteng. Sian los kae wes. Dol pokoknya. Apalagi tendangannya itu nyerempet ulu hati ya Mas. Buh, remuk tenan ya. Remuk tenan pokoknya. Wih iso kesurupan tenanan loh, guys.
Kesurupan benar. Tenanan kesurupan gue. Kalau yang kesurupan ya kayak kuwi wis. Bahkan hilang ingatan. Sejenak saya melupakan dunia. Jadi gini guys, ceritanya. Saya tadi tuh gak ada tujuan mau ke sawah ya. Tapi karena pas saya lewat, saya lihat dulur saya lagi ada hajat untuk membajak sawah. Dan saya berinisiatif untuk membantu saudara saya tadi itu. Dan sekalian belajar. Nah seperti itu. Itulah gunanya persaudaraan Setia Trate itu seperti itu. Ketika melihat saudaranya ada yang butuh tenaga atau butuh bantuan, bisa mengulurkan tangan atau mengulurkan bantuan tenaga. Seperti itu. Walaupun belum bisa, tapi belajar. Seperti itu. Dengan belajar kita bisa menambah wawasan. Menambah wawasan, menambah ilmu, dan menambah otot. Betul, karena traktor itu butuh otot tenaga yang kuat. Sangat luar biasa. Tuh. Boleh. Nah, tadi ini dari jam berapa tadi bajak ini? Bajak tadi tuh yang pace duluan tadi ke sawah. Jam 8 pagi kalau nggak salah itu. Saya datang ke sini, pace sudah dapat 2 kotak, terus saya ke sini. Seperti itu. Berarti dia bajaknya dari pagi jam 8-an. Saya datang tadi sekitar jam 9. Alhamdulillah saya tadi sebelum bajak kan sarapan dulu kan. Jadi memang tenaga itu perlu. Jangan besok sampean lain kali kalau mau bantu bajak sarapan dulu Mas. Iya. Supaya kuat ya menghadapi cewek tadi. Oh, bukan cewek. Ini traktor tadi menghadapi cewek. Cewek neh. Loh, salah guys. Menghadapi traktor. Habis tadi Masnya mengibaratkan cewek. Jadi saya pikirnya cewek gitu loh. Ternyata berat. Menghadapi berat pokoknya berat. Ampun. Yang saya ingatnya dari Masnya tadi seperti itu. Pokoknya kalau nggak kuat culno, lepaskan. Mangane awake dhewe disiksa to. Muncul ya. Nrimo apa eneke ngono ya. Mau sing ngono kuwi. Oke. Pesan buat teman-teman di rumah. Pesan saya buat dulur-dulur semua yang nonton video ini, jangan pernah sia-siakan waktu muda Anda. Kelak tua engkau akan sengsara. Jadi selama masih muda itu berusaha untuk cari apakah, maksudnya kerja kah, bagaimana supaya tua itu kita tinggal nerima hasilnya. Jangan sampai tua kita kerja terus nanti boyoknya tidak mampu. Mantap, luar biasa pesannya. Teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, share video ini jika bermanfaat, dan terima kasih buat saudara-saudara di rumah yang telah menyaksikan video ini, dan bagikan ke situs-situs yang Anda punya termasuk Facebook, Instagram, dan WA dan yang lain-lain. Oke? Terima kasih. Matur suwun. Uka berkarya. Los dol, karewel.